Gatotkaca bersedia, si Brodjomusti akhirnya bersemedi dan masuk ke dalam telapak tangannya si Gatotkaca. Nah, di situ Gatotkaca kembali melawan si Brodjodento. Terjadi peperangan lagi di situ, Mas Bayu. Nah, Brodjodento pada saat itu berhasil dipikut oleh si Gatotkaca. Nah, di situ dia teringat akan pesan dari pamannya Brodjomusti itu tadi, suruh menamparkan. Ya, benar sekali. Ya, lalu menamparkan telapak tangannya kepada Brodjodento hingga membuat si Brodjodento pada saat itu tewas, Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, ya, setelah di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang kelahiran Gatotkaca. ya. Nah, terus sekarang ada kisah apa lagi, Mas, yang masih terkait dengan tokoh Gatotkaca itu? Oh iya, Mas Bayu. Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu, karena kita di pertemuan sebelumnya telah membahas kelahiran Gatotkaca, juga di situ ada ada sebuah lakon juga, yaitu Gatotkaca Jadi atau Gatotkaca dimasukkan ke dalam kawah Condrodimukha. Nah, diceritakan setelah itu kan Gatotkaca sudah dewasa setelah dimasukkan ke dalam kawah Condrodimukha itu tadi. Nah, banyak lakon-lakon yang terkait tentang Gatotkaca, Mas Bayu. Namun kali ini kita membahas tentang hal-hal yang penting saja. Karena banyak sekali lakon-lakon yang menyangkut tokoh Gatotkaca tersebut. Ada Gatotkaca Luweng, ada Gatotkaca Rante, ada banyak sekali dengan lakon-lakon yang menyangkut dengan tokoh Gatotkaca itu sendiri. Namun kali ini akan bercerita tentang Gatotkaca yang menjadi raja di negara Pringgondani atau calon ratu di negara Pringgondani. Nah, lakon tersebut biasanya di dalam pedalangan terbungkus dalam satu buah lakon yang berjudul Brodjodento Mbalelo atau Gatotkaca menjadi Gatotkaca Winisuda, seperti itu maksudnya. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Gatotkaca itu setelah dewasa, dia akan diwinisuda atau dinobatkan menjadi Prabu Anom atau calon ratu di negara Pringgondani. Nah, di tanah kelahiran ibunya Dewi Arimbi itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu karena setelah Prabu Arimbo gugur oleh si Werkudara atau Bima kemarin, kekuasaan negara Pringgondani beralih kepada Dewi Arimbi di situ, karena adik si Arimbo adalah si Arimbi di situ. Dan penobatan Gatotkaca di situ menjadi calon raja di negara Pringgondani telah disetujui oleh saudara-saudara Arimbi yang lain, yaitu Kalabendana dan juga Kadang Brojo atau Trah Brojo. Trah Brojo itu ada yang namanya Brodjodento, Brodjomusti, Brojolamatan dan Brojowikalpa. Setahu saya itu, Mas Bayu. Namun pada saat itu terjadi permasalahan. Terjadi permasalahan. Ternyata adik Arimbi yang bernama Brodjodento, salah satu trah Kadang Brojo yang bernama Brodjodento paling tua, di situ tidak terima jika Gatotkaca dijadikan Prabu Anom atau calon raja di negara Pringgondani tersebut, Mas Bayu. Oh, berarti ya masih ada yang tidak setuju ya, Mas? Masih ada yang tidak setuju. Itu kenapa kok tidak setuju, Mas? Nah, di situ karena menurut si Brodjodento itu tadi, negara Pringgondani itu yang berhak mewarisi
adalah anak-anak Prabu Tremboko. Jadi jika anak-anak Tremboko ada Arimbo, Arimbi, Kolobendono dan Trah Brojo itu tadi, jadi jangan diberikan ke orang lain itu tadi, Mas Bayu. Nah, dan juga si Gatotkaca itu merupakan anak musuh, anak musuh. Jadi Prabu Tremboko kemarin tewas oleh Prabu Pandu, sedangkan si Arimbo itu tewas oleh si Werkudara itu tadi. Sedangkan tidak sepantasnya lah jika anak musuh itu dijadikan raja dari negara Pringgondani, sedangkan kan si Bima itu dengan Arimbo menikah menghasilkan si Gatotkaca itu tadi. Nah, di situ Brajamusti akhirnya adik dari Brajadenta yang benar Brajamusti dan Kolobendono itu diutus untuk datang ke kasatriannya, tempatnya si Brajadenta bernama Glagah Tinunu. Untuk istilahnya menanyakan apakah benar si Brajadenta tidak setuju akan penobatan si Gatotkaca menjadi calon raja di negara Pringgondani tersebut, Mas Bayu. Nah, singkat cerita berangkatlah si Brajamusti dan Kolobendono. Ternyata di kasatrian Glagah Tinunu tadi Brajadenta itu sudah bersama para Kurawa dan Pandita Durna juga dan Sengkuni di situ sedang merencanakan sesuatu untuk menggagalkan penobatannya si Gatotkaca itu tadi. Brajadenta itu sekongkol dengan para Kurawa di situ. Nah, akhirnya datang Brajamusti dan Kolobendono. Maksud kedatangannya yaitu mengajak si Brajadenta agar istilahnya sadar, menyadarkan si Brajadenta diajak untuk berkumpul kembali bersama-sama di negara Pringgondani untuk menyaksikan penobatan keponakannya si Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Oh, berarti dia itu diajak untuk sadar ya, Mas? Untuk sadar, untuk berkumpul kembali dengan Trah negara Pringgondani itu tadi, Mas Bayu. Lalu apakah dia berubah pikiran, Mas, setelah dibujuk oleh Brajamusti itu? Nah, pada saat itu si Brajadenta itu tadi ternyata tetap dalam pendiriannya. Di situ dia tidak goyah sama sekali niatnya. Dia ingin tetap menggagalkan penobatannya si Gatotkaca itu tadi dengan cara walaupun dengan cara perang pun akan ia lakukan seperti itu. Nah, Brajamusti dan Kolobendono pun kaget. Di situ dia menyerah, merasa gagal untuk menyadarkan kakaknya itu Brajadenta itu tadi. Nah, maka dari itu akhirnya Brajamusti dan Kolobendono kembali ke negara Pringgondani di situ, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di Pringgondani itu tadi Baladewa, Kresna beserta pasukan-pasukan lain telah siap jika nantinya Brajadenta membuat geger atau ulah di situ. Nah, ternyata datang para Kurawa di situ bersama pasukan raksasa lain bermaksud untuk menggagalkan wisuda Gatotkaca itu tadi. Terjadi peperangan di situ antara anak-anak para Pandawa melawan para Kurawa di situ. Namun diceritakan para Kurawa di situ kalah, Mas Bayu, kalah. Nah, ternyata singkat cerita di tempat lain Gatotkaca di situ ternyata tidak berada di Pringgondani, melainkan dia sedang semedi di tengah hutan. Nah, di pertapaannya tadi dia ingin mendapatkan pencerahan apakah penobatannya menjadi calon raja Pringgondani itu tadi telah sesuai dan tidak menyalahi aturan seperti itu. Nah, tiba-tiba pada situ setelah di saat bertapa datang Suksma dari Prabu Tremboko. Suksma Prabu Tremboko. Di situ Gatotkaca lalu sungkem kepada eyangnya dan si Tremboko tadi, eyangnya itu tadi mengatakan bahwasanya si Tremboko sebagai pemilik negara Pringgondani, dia telah merestui cucunya si Gatotkaca menjadi raja, calon raja di negara Pringgondani, Mas Bayu. Nah, karena si Tremboko itu tadi telah berjanji suatu saat sebagai tanda perdamaian antara Trah Pandu dan Trahnya Tremboko itu tadi, dari Trah negara Astina dan negara Pringgondani itu tadi, maka Tremboko berjanji negara Pringgondani akan diteruskan atau diberikan kepada seorang kesatria yang lahir dari kedua Trah tersebut, dari kedua Trah Pandu dan Tremboko itu tadi. Dan kebetulan Bima menikah dengan Arimi dan menghasilkan si Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Gatotkaca paham. Akhirnya Gatotkaca mengucapkan terima kasih kepada eyangnya dan kembali ke negara Pringgondani di situ, Mas Bayu. Jadi si Prabu Tremboko itu sudah merestui ya, Mas? Merestui bahwa Gatotkaca bisa menjadi raja di negara Pringgondani. Nah, benar sekali, Mas Bayu. Sebentar, Mas, belum Mas Gurit lanjut cerita lagi, silakan dulu, Mas. Oh ya. Mungkin pemirsa banyak yang penasaran tentang kelanjutan cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu.
Silakan Mas, dilanjut. Nah, akhirnya si Brojodento di situ mendengar bahwa pasukannya, para Kurawa dan para raksasa lain telah kalah. Ya tidak terima di situ. Dia tidak terima, kayak berangkat sendiri menjadi senopati melawan si Gatotkaca di situ, ingin menggagalkan penobatannya si Gatotkaca di situ. Nah, pada saat itu si Brojodento itu tadi dihadang oleh pasukan-pasukan dari yang membantu Pringgondani itu tadi di situ. Namun ternyata tidak ada yang bisa menghentikan kemarahannya si Brojodento. Ya, Brojodento benar itu sekali. Nah, Arimbi pada saat itu melihat adiknya yang mengamuk itu tadi, maka ia berlari dan menemui adiknya tersebut. Arimbi di situ lalu meminta agar Brojodento itu tadi menghentikan semua kemarahannya itu tadi, menghentikan kemarahannya dia amukannya itu tadi, karena jika dia tetap mengamuk akan merusak negara Pringgondani, kewibawaan negara Pringgondani di hadapan para tamu yang telah hadir di situ. Nah, di situ juga terjadi perdebatan di antara Arimbi dan Brojodento karena Brojodento tidak merelakan negara Pringgondani jatuh kepada terahing musuh itu tadi. Nah, Brojodento tetap kukuh di dalam pendiriannya. Pada saat itu malah akan jika si Arimbi menekat membunuh sudah si Gatotkaca, Brojodento akan ganti mengamuk kepada si Arimbi itu tadi. Nah, kebetulan Gatotkaca melihat kejadian tersebut setelah pulang semedi itu tadi. Dia lalu melindungi ibunya, Mas Bayu. Dia melindungi ibunya. Gatotkaca di situ lalu bersimpuh di hadapan pamannya si Brojodento itu tadi dan mengatakan bahwasanya ia rela tidak diwisuda atau tidak dinobatkan menjadi raja asalkan pamannya si Brojodento itu tadi istilahnya bisa kembali akur, bisa kembali berkumpul dengan sedulur-sedulure Kadang Brojo dan Trah dari negara Pringgondani di situ, Mas Bayu. Oh, jadi Gatotkaca itu merelakan ya, Mas? Ya. Penobatannya yang digagalkan. Ya, dia rela sebenarnya. Namun di situ Brojodento ternyata semakin tertantang. Ia mengatakan kepada Gatotkaca bahwasanya si Gatotkaca boleh kowe iso dadi ratu nang negara Pringgondani, nanging kowe kudu iso mateni aku Trah Brojo sing kapisanan sing ora trima, yaitu Brojodento itu tadi. Nah, terus apa yang dilakukan Gatotkaca, Mas? Nah, di situ Gatotkaca pada saat itu tidak mau berperang melawan pamannya. Dia tidak mau karena dia istilahnya takut kualat lah, tidak mau berperang melawan pamannya sendiri. Namun Brojodento pada saat itu telah tetap memaksa untuk bertarung. Gatotkaca harus ditendang, dilempar, istilahnya dijotosi oleh si Brojodento itu tadi. Namun di situ Gatotkaca tidak melawan. Dia tidak melawan. Brojodento pada saat itu lalu menggigit si Gatotkaca. Nah, di situ baru Gatotkaca mencoba melawan. Nah, dia mencoba melawan. Nah, Brojodento di situ senang, Mas Bayu. Senang karena keponakannya tadi mau melawan mendapatkan perlawanan istilahnya di situ. Nah, terjadi peperangan sengit akhirnya di antara Gatotkaca melawan si Brojodento itu tadi. Nah, Gatotkaca akhirnya kewalahan. Dia akhirnya mundur di situ. Gatotkaca ditemui oleh adik dari Brojodento bernama Brojomusti. Brojomusti itu mengatakan bahwasanya ia akan masuk ke dalam telapak tangannya si Gatotkaca di situ. Si Brojomusti tadi akan bersemedi di situ dan suksmanya atau raganya itu dia akan melebur ke dalam telapak tangannya si Gatotkaca itu tadi, akan masuk ke dalam telapak tangannya si Gatotkaca itu tadi. Dan di situ si Brojomusti meminta jika nanti si Brojodento tadi leno, maka si Gatotkaca sebisa mungkin harus bisa menampar wajahnya si Brojodento dengan telapak tangan yang telah dimasuki Brojomusti itu tadi. Nah, akhirnya di situ Gatotkaca bersedia, si Brojomusti akhirnya bersemedi dan masuk ke dalam telapak tangannya si Gatotkaca. Nah, di situ Gatotkaca kembali melawan si Brojodento. Terjadi peperangan lagi di situ, Mas Bayu. Nah, Brojodento pada saat itu berhasil dipikut oleh si Gatotkaca. Nah, di situ dia teringat akan pesan dari pamannya Brojomusti itu tadi, suruh menamparkan. Ya, benar sekali. Ya, lalu menamparkan telapak tangannya kepada Brojodento hingga membuat si Brojodento pada saat itu tewas, Mas Bayu. Nah, Brojomusti pada saat itu bebarengan dengan tamparan tersebut, Brojomusti keluar dari tangan Gatotkaca dan juga di situ tewas. Jadi Brojodento dan Brojomusti itu mati sampuyuh di situ, Mas Bayu. Kedua-duanya mati. Nah, akhirnya suksma mereka berdua itu diceritakan keluar dan mengatakan bahwasanya Brojodento itu bukan bermaksud untuk membangkang
kepada negara Pringgondani, namun di situ si Brojodento sebenarnya dia ingin bahwa negara Pringgondani tersebut nantinya akan dipimpin oleh seseorang yang benar-benar bertanggung jawab, yang andap asor istilahnya, tidak sombong, namun juga sakti mandraguna, agar nantinya mampu melindungi rakyat-rakyat Pringgondani itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya diceritakan di situ ada Sanggit juga mengatakan bahwasanya Suksmani Brojodento dan Brojomusti itu tadi merasuk ke dalam kedua telapak tangan si Gatotkaca, jadi berubah menjadi sebuah ajian. Berubah menjadi sebuah ajian yang dinamakan ajian Brojodento lan Brojomusti, Mas Bayu, sebagai penambah kekuatannya si Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Jadi mereka berdua itu mati sampio ya, Mas? Mati sampio, berubah menjadi ajian yang bernama Gatotkaca. Ajian itu bernama Brojodento dan Brojomusti. Nah, di situ setelah kejadian tersebut, Gatotkaca di situ sedih. Dia sedih, Kresna lalu menghampiri dan mengatakan mungkin jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, ya juga harus merelakan seseorang yang ia sayangi, ia hormati itu tadi. Nah, Gatotkaca akhirnya menerima kejadian tersebut. Akhirnya dia diwisuda menjadi calon ratu di negara Pringgondani, bergelar Prabu Anom Haryo Gatotkaca ayo Sang Kacanegara di situ, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang Gatotkaca yang menjadi Prabu Anom di negara Pringgondani, dan juga kejadian adanya ajian Brojodento dan Brojomusti itu tadi, Mas Bayu, dan masuk ke dalam telapak tangan si Gatotkaca sebagai penambah kekuatan si Gatotkaca di saat akan berperang, seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas, atas Mas Bayu tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk saya dan pemirsa. Ya, Mas Bayu. Nah, untuk cerita selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahannya si Gatotkaca dengan Endang Pregiwa, Mas Bayu. Itu ada kisah yang menarik di situ, Mas Bayu. Nanti tolong Mas Gurit ceritakan di pertemuan berikutnya ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Nah, oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah Gatotkaca yang dinobatkan menjadi raja di negara Pringgondani, dan ajian yang dimiliki Gatotkaca yang bernama Brajamusti dan Brojodento. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.